حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك أكمالكم pembahasan kemarin kita tentang pembahasan sifatul wudu. Yang telah kita ambil apa? Nah, pertama kali adalah pembahasan niat. Niat itu hukumnya apa bagi wudu? Apa? Sebagai syarat. Nama sebagai syarat sahnya wudu. Tanpa niat maka wudu tidak sah. Atau misalnya seorang gerakannya gerakan wudu, tapi niatnya hanya untuk membasahi muka, cuci muka, atau untuk mendinginkan badan, maka tidak dikatakan berwudu yang syar'i. Ya, dengannya seorang bisa salat. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Dalilnya apa? Indah Salman. Hadithu man wa man akhrajah. Baik, nah, Hasan, jelas. Hadits innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari Umar, muttafaqun alaih. Indak ya Umar. Pembahasan berikut yang kita ambil apa? Laya berwudu. Masalah wudu. Nah, pembahasan pertama tentang niat. Yang kedua, membaca bismillah. Tayyib. Hukumnya apa? Sunnah. Tayyib. Ahsan, Idris. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa yaghsilu kaffaihi thalathan, dan mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Dan ini kaifiyah yang sempurna, mencuci kedua telapak tangan 3 kali sebelum seseorang atau di awal pertama kali wudunya. Perhatikan catatan kaki nomor 3. Ay yaghsilu kaffaihi qabla al-wudu'i thalathan. Maksudnya itu mencuci kedua telapak tangan sebelum wudu 3 kali. Itu di awal pertama kali gerakan setelah membaca bismillah. Wa dzalika litanzifihima, yang demikian itu untuk membersihkan kedua telapak tangan tersebut. Li'annahuma sayakumani bi ghusli jami'il a'dha'. Dikarenakan keduanya tersebut akan bertugas untuk mencuci semua anggota-anggota wudu. Karena semua anggota-anggota wudu nanti butuh seseorang
menggunakan kedua telapak tangannya. Terus apa hukum mencuci kedua telapak tangan ketika wudu? Wa ghuslul kaffaini 'indal bad'i bil wudu'i sunnah. Dan mencuci kedua telapak tangan ketika memulai wudu hukumnya sunnah. Nah, hukumnya apa Yusuf? Sunnah. Nah, kalau meninggalkannya wudunya sah atau tidak? Kalau dia meninggalkan mencuci kedua telapak tangan dengan sengaja, wudunya sah atau tidak? Wudunya sah. Nah, cuman tidak sesempurna ketika dia melakukan sunnah ini, yaitu mencuci kedua telapak tangan. Li hadits Abdullah bin Zaid al-ati, berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid yang akan datang, yang merupakan hadis pokok dalam pembahasan wudu insyaallah taala. Qala wal muradu bil ghaslati huna wa fi kulli ma ya'ti min a'dha'il wudu. Nah, ini pembahasan atau keterangan yang bagus untuk diingat-ingat. Yang dimaksud dengan mencuci satu cucian di sini, hitungannya kan nanti ada apa? 3 kali mencuci muka, 3 kali mencuci tangan sampai siku. Nah, yang dimaksud dengan 1 kali mencuci itu bagaimana? Baik pada pembahasan mencuci kedua telapak tangan ataupun mencuci anggota-anggota wudu yang lain nantinya. Nah, yang dimaksud adalah huwa ma ya'ummu jami'al adwi wa laisal muradu al-ghurfah. Yaitu yang dimaksud adalah cucian yang melingkupi semua anggota yang dituntut untuk mencucinya. Ya'ummu jami'al adwi, yaitu apa? Merata intinya. Yaitu merata mencakup semua anggota yang mau dicuci. Bagian-bagian yang mau dicuci semuanya terkena air. Ini namanya satu cucian. Berarti kalau mencuci kedua telapak tangan, maka satu cucian itu maksudnya semua bagian-bagian telapak tangan ini semuanya terkena air. Nah, demikian pula mencuci muka. Mencuci muka dikatakan 1 kali cucian dalam hitungan itu ketika air telah merata ke semua bagian-bagian muka. Walaupun dia mengambil airnya mungkin lebih dari 1 kali, paham? Makanya ditekankan di sini walaisal murad al-ghurfah, dan yang dimaksud di sini bukan apa? Cidukan. Bukan cidukan ketika kita mengambil air, 1 ciduk berarti 1 cucian, bukan. Nah, faqat la tatimmul ghaslatul wahidatu illa bi ghurfataini aw aktsar. Sebab terkadang tidak sempurna 1 cucian kecuali dengan 2 cidukan atau lebih. Paham ini? Berarti menciduk air dengan 1 kali cucian itu tidak sama. Memang bisa saja 1 kali cucian itu apa? 1 cidukan air. Tapi terkadang karena mengambil airnya sedikit dengan tangannya, 1 cidukan tidak cukup untuk 1 cucian. Saya menciduk untuk muka bagian sebelah kanan, kemudian bagian sebelah kiri. Nah, ini tanbih bagus. Bahwasanya dimaksud dengan ghuslah ma ya'ummu jami'al adhu, itu yang mencakup merata semua anggota dari anggota wudu tersebut yang mau dicuci. Taib.
Dan kesunahan semakin ditekankan untuk mencuci kedua telapak tangan di awal wudhu akhwani fillah apabila seorang baru bangun dari tidur malam. Bahkan kalangan Zahiriyah menyatakan tentang wajibnya. Dan ini merupakan pendapat yang rajih wallahu taala alam, yaitu ketika seorang bangun dari tidur malam kemudian mau berwudu, maka sebelum memasukkan tangannya ke bejana, ke gayung atau ke ember, nah di awal memulai wudu dia wajib untuk mencuci telapak tangannya 3 kali. Hal ini berdasarkan hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilahu thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh." Apabila salah seorang di antara kalian baru bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke bejana sampai mencucinya 3 kali. Sebab sesungguhnya dia tidak tahu di mana kedua tangannya tersebut bermalam. Di mana tanganmu bermalam antum enggak tahu, apakah masuk ke celana atau masuk kemana. Sehingga ketika mau berwudu dicuci dulu telapak tangannya berapa kali? Berapa kali Indi? 3 kali. Hukumnya apa? Hukumnya kalau baru bangun dari tidur malam, hukumnya wajib karena Nabi memerintahkan. Memerintahkan. Dan dalam riwayat yang lain secara tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencucinya. Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi. Jika salah seorang di antara kalian baru bangun dari tidurnya, maka cucilah tangannya. Dan tangan ketika diungkapkan secara mutlak maksudnya adalah telapak tangan. Sebagaimana pencurian ketika ditetapkan hukumnya apa? Dipotong tangan, maksudnya potong tangan adalah sampai pergelangan. Ini ungkapan yad dalam bahasa Arab ketika disebutkan secara mutlak. Sampai mana? Ahmad? Sampai pergelangan tangan, berarti telapak tangan. Taib, falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil wudu'ih. Maka cucilah tangannya sebelum dia masukkan ke air wudunya. Dan hukum wajib ini khusus pada tidur malam menurut pendapat yang rajih. Adapun kalau tidur siang, tidak sampai tingkatan wajib, tapi tetap disunnahkan dengan sunnah yang dikuatkan. Karena namanya baru bangun tidur, tidak tahu di mana tangan kita berada. Kenapa kita bawa perintah ini pada tidur malam? Karena Nabi mengatakan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena sungguhnya dia tidak tahu di mana batat. Bata dalam bahasa Arab itu digunakan untuk tidur malam. Bata fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari' dari bata. Badri. Taib yabitu, bata yabitu, fa'ala yaf'ilu. Itu digunakan oleh orang Arab untuk tidur malam. Dan hal ini juga ditegaskan pada riwayat yang lain. Pada riwayat Abi Dawud, idza staiqadha ahadukum minal laili fala yudkhil yadahu fil ina hatta yufrigha 'alaiha marrataini aw thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur malam, maka jangan masukkan tangannya ke bejana sampai
dialirkan. Berarti mencucinya ini dengan apa? Dengan dialirkan air. Jadi bukan dia menciduk. Makanya kalau nggak ada keran, dan diantara kemudahan Allah pada masa sekarang, ikhwan, yaitu apa? Seorang wudu dengan keran, sehingga tidak bingung nanti ketika menciduknya. Tapi kalau seandainya seorang wudu dari gayung atau dari bejana, berarti caranya bagaimana? Caranya bagaimana, Afif? Pertama kali ketika bangun tidur malam mau berwudu, mencuci tangannya gimana? Antum celupkan, yaitu antum tuangkan air, kemudian tuangkan air ke tangan, kemudian dicuci, tidak dimasukkan, tapi alirkan air, yaitu alirkan air ke tangan melalui bejana itu tanpa kita celupkan terlebih dahulu, hatta yufrigha 'alaiha, itu apa? Sampai disiramkan. Marrataini aw thalathan, pada riwayat Abi Dawud 2 kali atau 3 kali. Karena sungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Di sini ada pilihan 2 kali atau 3 kali, dan cara penggabungannya mudah, kawan. Jumlah yang kecil masuk pada jumlah yang banyak. Pada riwayat yang lain penegasan thalathan, sedangkan di sini au menunjukkan keraguan-raguan, maka jumlah yang kuat yaitu mencucinya 3 kali. Baik. Berarti kesimpulannya sekarang, Adam, kesimpulannya untuk mencuci kedua telapak tangan di awal wudu, hukumnya apa? Baik. Itu kesimpulannya, bahwasanya mencuci kedua telapak tangan 3 kali di awal permulaan wudu hukumnya sunnah. Dan dikuatkan, bahkan diwajibkan ketika seorang baru bangun dari tidur malam, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih, untuk mencuci kedua telapak tangannya ketika seorang bangun dari tidur malam sebelum memasukkan tangannya tersebut ke bejana. Baik. Pembahasan berikutnya. Thumma yatamadmadu wa yastanshiku thalathan bi thalathi gharafat. Thumma yatamadmadu. Apa makna yatamadmadu? Hendak Mujahid. Berkumur-kumur. Wa yastanshiku, dan istinsyak. Istinsyak yaitu menghirup air ke hidung dengan satu tarikan nafas. Ketika ada air, di saat berkumur-kumur, sebagian air masuk ke mulut, sebagian air dihirup dengan hidung. Ini istinsyak. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, setelah mencuci kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak sebanyak 3 kali, thalathan. Bithalati gharafat, dengan 3 kali cidukan. Berarti 1 cidukan untuk 1 kali kumur-kumur dan istinsyak sekaligus. Makanya, kawan, dalam penerapannya berarti menciduk air 1 kali, ini sebagiannya masuk ke mulut, sebagiannya dihirup. Baik. Perhatikan catatan kaki. Wal madmadah. Sekarang kita harus tahu dulu dhabit atau pengertian dari berkumur-kumur itu apa. Yang dimaksud al-madmadah, berkumur-kumur, yaitu hiya idaratul ma' fil fam, yaitu memutar-mutar air di mulut. Sehingga ketika mau berkumur, bukan dia diamkan saja air di mulut, masukkan kemudian diam, tapi dia putar-putar di mulut. Ini namanya madmadah. Hatta yasila ila ma khalfal atras, sampai
mencapai air ini ke bagian belakang gigi geraham. Bukan di ujung sini saja, tapi apa? Kumur-kumur sampai apa? Sampai meliputi atau air ini mencapai semua rongga mulut kita sampai di belakang al-dharas. Ini kumur-kumur yang sempurna. Baik, al-dharas apa al-dharas? Mana al-dharas? Indak ya Hanafi? Gigi geraham. Gigi geraham al-dharas. Thumma majjahu kharijan, kemudian dia apa? Dia semburkan, dia keluarkan air tersebut yang sudah dia putar-putar di mulut. Dia semprotkan keluar. Nah, ini kumur-kumur yang sempurna. Walaupun akhwan tidak dipersyaratkan untuk madmadah itu mengeluarkan airnya. Seandainya seorang kumur-kumur dengan air minum, kemudian sayang setelah kumur-kumur dia mau telan, boleh tidak? Boleh tidak telan? Boleh saja, kecuali kalau sedang puasa. Nah, jelas kalau sedang puasa tidak boleh. Nah, ini pengertian madmadah diingat-ingat. Berarti apa? Idaratul ma' fil fam. Ya, memutar air di mulut. Ini kaifiah yang sempurna tentang apa? Tentang berkumur-kumur. Taib. Wal istinsyaq huwa jadzbul ma' ilal anfi bin nafas. Yang dimaksud dengan istinsyaq yaitu menghirup atau menarik air ke hidung dengan apa? Dengan satu tarikan nafas. Dia sedot dengan apa? Dengan nafasnya air tersebut ke rongga hidungnya. Ini istinsyaq. Thumma dafa'ahu ilal kharij bi quwwatin nafas. Kemudian dia dorong keluar dengan nafas yang kuat. Ini namanya istinthar. Jadi istinsyaq adalah apa? Menghirup air ke hidungnya dengan satu tarikan nafas. Ini istinsyaq. Kemudian kebalikannya ketika mengeluarkan namanya apa, Raihan? Namanya apa? Taib. Istilahnya istinthar. Qala wa ghuslul fami wal anfi min tamami ghuslil wajh. Nah, kalau kita perhatikan di sini, air kan apa? Mengenai semua rongga mulut, ya kan? Berarti istilahnya dia masuk kategori ghusl enggak? Mencuci. Paham? Demikian pula hidung. Air masuk ke hidung kemudian dikeluarkan lagi. Berarti apa? Masuk kriteria ghusl. Berarti di sini ghuslul fami wal anf min tamami ghuslil wajh. Nah, mencuci mulut dengan hidung-hidung dengan apa? Dengan kumur-kumur, dan mencuci hidung dengan istinsak kemudian istinthar, ini termasuk dari kesempurnaan mencuci wajah. Nah, kesempurnaan mencuci wajah. Fahuma min zahiril badan, dan keduanya termasuk bagian zahir dari badan ini, bagian luar. Lianna idkhalal ma'i fihi ma la yufattirus shaim. Dikarenakan memasukkan air ke keduanya tidaklah membatalkan orang yang berpuasa. Wa lianna kulla man wasafa wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu tamadmada wastanshaqa. Dikarenakan semua orang yang mensifati wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan istinsyak. Walam yuzkar annahu sallallahu alaihi wasallam tarakahuma, dan sama sekali tidak pernah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan keduanya. Nah,
Jadi senantiasa beliau kumur-kumur, kemudian istinsyak dan istinthar. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bihima, dan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan keduanya. Cuma nanti akan kita katakan bahwasanya perintah yang sahih adalah perintah untuk istinsyak dan istinthar. Adapun perintah untuk tamatmut, berkumur-kumur, maka riwayatnya lemah. Fa'an Laqid ibn Sabirah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asbighil wudu' wa khallil bainal asabi'. Wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asbighil wudu, sempurnakanlah wudu dan sela-selailah di antara jari jemari. Nanti akan ada pembahasannya. Kemudian Nabi mengatakan wa baligh fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak, sehingga ketika menarik air ini ya kawan, menghirup air ini yang sungguh-sungguh. Jangan cuma disentuhkan di ujung rongga hidung tok. Tapi sungguh-sungguh wa balik fil istinsyak, ini sunnahnya. Kecuali pada satu kondisi illa an takuna shaiman, kecuali apabila engkau adalah orang yang berpuasa. Hadits akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Naam. Dan riwayat ini riwayat yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam As-Sahihul Musnad. Dan yang dimaksud dengan wabalik fil istinsyak, mubalaghah dalam istinsyak, hakikatnya yaitu isalul ma' ila jami'il anf, yaitu untuk mencapainya air di semua rongga hidung ini. Jadi air itu bisa mencapai semua rongga hidung, mengenai rongga hidung. Ini mubalaghah dalam istinsyak. Dan ini sangat ditekankan apabila seorang baru bangun dari tidur malam ya kawan. Dan ini mujarrab, sangat membantu untuk seorang bisa memperkuat atau mengembalikan nasyatnya, mengembalikan semangat. Habis tidur malam maka istinsyak yang bagus, yang sungguh-sungguh. Nah, untuk menghilangkan kantuk. Nah, untuk ngusir setan yang ada di rongga-rongga hidung ini. Tayyib, nanti akan ada penjelasannya. Ini makna mubalaghah dalam istinsyak. Apa tadi maknanya? Indah Hamzah? Itu mengupayakan untuk air ini mencapai semua bagian dari rongga hidung. Rongga hidung ya sampai sini, enggak sampai harus mencapai mulut, enggak, karena ada saluran dari hidung ke mulut, akhwan. Makanya ketika seorang berpuasa, dikecualikan, jangan mubalaghah dalam istinsyak. Kenapa? Karena khawatir ketika mubalaghah ada air yang masuk melalui saluran tersebut sehingga masuk ke mulut dan tertelan. Baik. Ini tentang perintah untuk istinsyak, dan istinsyak dalam wudu hukumnya wajib. Sebagaimana pula istinthar. Kenapa? Karena keduanya mutalaziman. Karena istinsyak tentu setelahnya butuh istinthar. Di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza tawaddaa ahadukum falyastanshik bimin kharaihi minal ma' tsumma liyantathir." Perintah sangat jelas, tegas.
Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka istinsyaklah dengan kedua hidungnya dengan air, kemudian istintharlah. Ini perintah menunjukkan wajibnya. Dan kewajiban ini semakin kuat ketika seorang baru bangun dari tidur malam. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumih." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur malamnya kemudian berwudu, maka istintsarlah 3 kali, karena sungguhnya syaitan itu bermalam di rongga hidungnya. Nah, dan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syaitan ini bermalam di rongga hidung manusia di saat dia tidur malam, ini secara hakikatnya. Nah, secara hakikatnya kita imani yang demikian tersebut, dan memang syaitan berupaya untuk mengganggu manusia dalam bentuk apapun. Nah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan sebelum tidur untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa sebelum tidur, agar jangan sampai syaitan mengganggunya. Dan kalau toh pun ada gangguan, jangan sampai menimbulkan kemantaratan, karena mendapatkan penjagaan dari Allah. Nah, di antara sunnahnya yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan sifatnya wajib, tingkatannya wajib. Apa ini yang sedang kita bahas yang wajib? Apa Abdullah Padang? Istinsyak 3 kali ketika baru bangun dari tidur malam. Nah, dan dia berwudu. Sehingga ketika bangun dari tidur malam, sudah kita ambil 2 hal yang wajib. Yaitu yang pertama, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian ketika dia berwudu, istinsyak dan istinthar berapa? 3 kali. Paham Akmal? Nah, apa kalau ditanya kenapa kok diperintahkan untuk istinsyak 3 kali, Ahmad? Ketika baru bangun tidur malam. Taib. Dikarenakan syaitan bermalam di rongga hidung seseorang ketika dia tidur malam. Ini tentang istinsyak dan istinthar, hukumnya wajib. Adapun tentang madmadah, dikatakan di sini, wa fi riwayatin li Abi Dawud idza tawadda'ta famatmid. Dan dalam riwayat Abi Dawud ada tambahan idza tawadda'ta famatmid. Riwayat tambahan ini ikhwan tentang hukum madmadah. Nah, memang seandainya riwayat ini sahih, ini perintah menunjukkan wajibnya, akan tapi riwayat idza tawadda'ta famatmid riwayat yang padanya kelemahan. Riwayat yang padanya kelemahan. Cuman tentunya seseorang untuk bisa menunaikan istinsyak dan istinthar, ya, dia akan berkumur-kumur juga. Makanya 3 perkara ini ikhwan dilakukan dalam 1 kali cidukan. 1 cidukan untuk madmadah, kemudian istinsyak, dan setelah itu istinthar. Nah, perhatikan penerapannya dalam keterangan setelahnya. Wa takunul madmadatu wal istinsyaku bi 3 gharafat. Wa dzalika bi an yaghrifa gharfatan wahidah fa yaj'alu ba'daha fi famihi wa yastanshiku baqiyataha bi anfihi. Penerapannya itu madmadah dan istinsyak dengan 3 kali cidukan.
yaitu dengan dia menciduk satu cidukan kemudian dijadikan sebagiannya di mulut, air sebagiannya dimasukkan ke mulut. Untuk apa dimasukkan ke mulut? Untuk apa? Zaki? Untuk kumur-kumur. Wa yastanshiqu baqiyataha bi anfi, kemudian istinsyak dengan air yang tersisa. Nah, ke hidungnya. Fayatamat madu awalan, maka dia berkumur-kumur terlebih dahulu, dalam artian masuk hidungnya dia kumur-kumur. Nah, kemudian thumma yukhriju mastansyaqahu bi anfihi bi daf'ihi bin nafs. Kemudian dia mengeluarkan apa yang telah dia hirup tadi dengan hidungnya menggunakan dorongan nafas. Ini satu kali cidukan untuk apa? 3 gerakan tersebut. Air masuk ke mulut, dia putar-putar untuk kumur-kumur, kemudian sebagiannya masuk ke hidung, kemudian dia keluarkan. Dan ketika mengeluarkan ini, akhwani fillah, hendaknya seseorang memegang hidungnya. Nah, dan disunahkan memasukkan air ke hidung dengan tangan kanan, satu tangan ini. Dengan satu tangan, yaitu tangan kanan, kemudian ketika istinthar memegang hidungnya dengan tangan kiri, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bahkan sampai dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya, ayastanthiru min ghairi an yadha'a yadahu ala anfi, fa ankarah wa qala innama yaf'alu dhalikal himar. Imam Malik ditanya apakah seseorang istinthar tanpa memegang hidungnya, maka Imam Malik mengingkari. Hanyalah yang melakukan seperti itu keledai, yang istinthar tanpa memegang hidungnya, ya, tanpa apa? Memegang hidungnya ketika istinthar, itu hanya keledai. Maksudnya apa? Pengingkaran yang kuat. Ya, keledai saja yang seperti itu. Kalau manusia ya tidak seperti itu. Manusia ketika istinthar, ya dipegang hidungnya, kemudian apa? Didorong dengan nafas keluar. Paham? Jadi kalian jangan seperti keledai. Ya, keledai tidak akan bisa pegang hidung. Nah, tayyib. Fayaj'alu ba'da, terusnya tsummal gharfa tsaniyah, kemudian cidukan yang kedua, wa tsalitsah kadzalik, dan yang ketiga juga demikian. Wa hadha huwa tsabitu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abdullah bin Zaid al-Ati wa ghairi, dan inilah yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Zaid yang akan datang, demikian pula hadis yang lainnya. Qala amal faslu bainal madmadah wal istinsyaq wa dzalika bi an yaj'ala lil fami gharfatan mustaqillatan wa lil anfi gharfatan ukhra fayakunu 6 gharafat faqad jaa fihi haditsu Talhah ibn Musarrif an abihi an jaddih qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yafsilu baina al-madmadah wal istinsyaq akhrajahu Abu Dawud. Ya, tadi yang sahih yaitu apa? Satu cidukan langsung untuk apa? Untuk kumur-kumur dan istinsyak. Adapun memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyak, yaitu dengan mengambil air untuk mulut satu cidukan tersendiri, kemudian mengambil air untuk hidungnya satu cidukan tersendiri, sehingga totalnya ada 6 cidukan. Maka hal ini telah datang memang dalam hadis Talhah bin Musarrif dari bapaknya, dari kakeknya. Dia mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyak. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Cuman hadis ini lemah. Faqala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi Zadil Ma'ad, wa lam yaji al-faslu bainal madmadati wal istinsyaqi fi haditsin sahihin al-battah. Lakin fi hadits Talha bin Musarrif an abihi an jaddih wala yurwa illa an Talhah an abihi an jaddih wala yu'rafu li jaddihi suhbah. Jadi ini jelas kelemahannya. Tidak datang
riwayat yang memisahkan antara madmadah dan istinsyak dalam satu hadis sahih pun, ya, dalam satu hadis sahih pun tidak ada yang memisahkan antara madmadah dan istinsyak. Semua yang meriwayatkan menyebutkan bahwasanya digabung dalam satu cidukan. Akan tapi yang ada yaitu pada hadis Talhah bin Musarrif an abihi an jaddi. Tidak diriwayatkan hadis ini kecuali dari jalan tersebut, yaitu Talhah an abihi an jaddi. Dan tidak diketahui kakek dari Talhah ini bahwasanya dia adalah seorang sahabi. Berarti riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Nah, bahkan kalau dikatakan mungkar juga tidak jauh. Kenapa? Karena riwayat yang lemah menyelisihi semua riwayat-riwayat yang sahih, yang menetapkan adanya apa? Menetapkan digabungnya antara madmadah, istinsyak, kemudian baru istinthar. Nah, pahami ini dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya untuk madmadah dan istinsyak yang wajib yang mana? Istinan? Istinsyak dan istinthar. Sedangkan madmadah hukumnya sunnah karena kita tidak mendapati perintah dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah contoh perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikuatkan perintah untuk istinsyak ketika kapan? Muhammad Aceh bangun dari tidur malam. Nah, taib, karena di situ ditekankan untuk istinsyak berapa kali? 3 kali. Dan sunnah dalam istinsyak apa? Mujahid? Istinsyak, sunnah dalam istinsyak apa? Yaitu mubalaghah. Mubalaghah dalam istinsyak ini disunnahkan. Maksudnya mubalaghah dalam istinsyak apa? Indak Abdul Hafid. Nah, yaitu memasukkan air ke hidung sampai merata. Nah, dengan satu tarikan nafas. Nah, taib, berarti betulan masukkannya. Menghirup air ke rongga hidung. Mubalaghah. Kecuali pada satu kondisi, yaitu kapan? Yusuf. Naam, ketika berpuasa. Taib, naktabi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta